Nah, ketika Bapak Ibu ini yang harus ada di bayangannya. Ketika mau melakukan riset tentang kebijakan, Bapak Ibu mau menghasilkan output yang mana? Harus dipilih. Kita nggak bisa mau semuanya. Karena ini setiap item ini itu berbeda-beda caranya. Misalnya, oke, apa sih output kebijakan itu? Ada 5 yang besar Bapak Ibu. Pertama, regulasi. Regulasi itu modelnya atau contohnya adalah undang-undang, PP, permen, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, SOP, juknis. Itu sebenarnya adalah bagian dari regulasi yang kita sebut output kebijakan. Gitu. Kan beda-beda Bapak Ibu. Mau bikin undang-undang, Bapak Ibu misalnya harus bikin yang namanya naskah akademik. Itu juga sebuah output kebijakan. Oke, mau bikin SOP, itu juga ada output kebijakan. Nah, output kebijakan yang lain itu berupa tata kelola. Tata kelola. Nah, tata kelola kita mau ngapain? Oke, kita mau mereformasi birokrasi nih. Kita mau merubah sistem, kita mau merubah budaya. Apa yang kebijakan sekarang dengan orang pakai masker dan sebagainya itu masuk dalam ranah output kebijakan tata kelola, di mana kita punya budaya baru, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu bagian dari output kebijakan Bapak Ibu, dan itu relatif ya mayoritas berhasil ya. Kemudian apalagi output kebijakan? Budgeting juga, ya betul. Karena di budgeting itu nanti Bapak Ibu mau memasukkan anggaran berapa buat pelaksanaan kegiatannya. Jadi bentuknya bisa APBN, APBD. Kita nggak sekedar memasukkan angka ya, kita juga memasukkan rasionalitas. Mengapa misalnya angka untuk pos kesehatan harus sekian persen dari anggaran sebuah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bapak Ibu harus punya argumen. Nah, argumen di sini itu penting. Argumen itu hanya bisa dibangun kalau Bapak Ibu misalnya melakukan analis kebijakan. Misalnya, oke, jumlah dokter sekian, jumlah rumah sakit sekian, kita harus butuh dana untuk pengelolaan rumah sakit daerah dan macam-macam itu, ini angkanya. Jadi itu budgeting itu masuk dalam ranah penelitian kebijakan publik. Begitu. Berikutnya, planning, perencanaan. Di dalam pemerintahan, Bapak Ibu, kita punya berbagai macam dokumen perencanaan. Misalnya dokumen rencana strategis, Renstra, RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, misalnya roadmap, bentuk-bentuk roadmap kesehatan, kemudian roadmap kesehatan, roadmap penanganan wabah seperti ini. Itu semuanya roadmap, itu adalah output kebijakan. Kemudian misalnya sebagai BLU itu harus punya Renstra sebagai unit pemerintah dan Renstra bisnis. Ini hal-hal dalam ranah output kebijakan. Kemudian yang terakhir outputnya adalah peningkatan kapasitas SDM. Misalnya Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis, untuk meningkatkan kapasitas nakes atau siapapun itu di dunia kesehatan, Bapak Ibu perlu misalnya mendata pelatihan atau diklat fungsional struktural apa yang diperlukan. Gitu. Itu namanya ranah penelitian kebijakan publik. Kemudian dokumen pola karir, apakah dokter bisa dokter terus atau bisa dia masuk ke struktural, atau teman-teman yang non dokter itu bagaimana? Itunya kan harus ada yang namanya dokumen pola karir. Juga sasaran kinerja pegawai. Apa yang mau dicapai? Kita bikin misalnya nanti insentif tunjangan yang berbasis kinerja, insentif berbasis kinerja. Kan harus ada dasarnya. Berapa? Misalnya orang sudah mencapai target, diberikan berapa persen dia IBK-nya, insentif berbasis kinerjanya. Ada persentase. Nah, itu semua Bapak Ibu masuk dalam ranah penelitian kebijakan yang outputnya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian kebijakan harus mampu nomor 1 mengidentifikasi saya mau mentarget yang mana ya. Gitu. Oh, Bu, penelitian biasa aja. Iya, betul. Semuanya adalah penelitian biasa aja. Tapi Bapak Ibu mau berkontribusi kepada yang mana? Regulasikah, tata kelola, budgeting, planning, atau peningkatan kapasitas SDM. Opsinya ada di Bapak Ibu semua, dan nanti kalau kita berdiskusi bisa enak.
Jadi jelas, oke Bu, saya maunya ke dokumen planning. Oke, dokumen planning kita butuh serangkaian apa-apa. Bisa nanti kita bantu. Bu, saya mau tata kelola. Oke, di tata kelola itu ya mau yang mana? Kita merubah sistem, kita merubah budaya, atau kita melakukan reformasi birokrasi. Ada banyak yang kita perlu lakukan. Tadi misalnya saya butuh regulasi Bu. Oke, mau merubah undang-undang. Oke, kalau gitu kita siapkan namanya naskah akademik. Naskah akademik itu juga harus ada kajiannya. Begitu. Itu ya itu sampai di output kebijakan.